Terkait siswa di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya ini sempat mengalami perundungan. Jadi memang ya Tribuners, kasus perundungan itu memang ngeri gitu ya. Apalagi ini adalah perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan diketahui Tribuners, setelah menjalani perawatan selama sepekan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan Banten yang berinisial MH yang berusia 13 tahun ini merupakan korban perundungan di sekolah dinyatakan meninggal dunia. Jadi MH mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu 16 November 2025 segera pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui sempat mengalami gangguan penglihatan dan juga kelumpuhan Tribuners setelah kepalanya ini dipukul menggunakan kursi besi oleh teman sebangkunya pada Senin 20 Oktober 2025 lalu Tribuners. Dan diketahui saat itu insiden itu terjadi di saat MPLS begitu ya, yang digelar pada awal tahun ajaran baru sekitar Juli 2025, dan korban ini meninggal pada November 2025, sehingga diketahui bahwa perundungan terjadi sejak MPLS digelar itu tadi Tribuners, dan diperkirakan ini dialami selama 4 bulan oleh korban. Pelaku perundungan diduga ini merupakan adalah orang yang sama, yakni teman sebangku dari MH ini Tribuners. Diketahui awalnya korban ini hanya mengeluhkan rasa sakit kepala ringan Tribuners pada 21 Oktober dan itu ia keluhkan kepada keluarganya. Tapi setelah ditelusuri nih Tribuners oleh keluarganya, ternyata si MH ini menjadi korban kekerasan di sekolahnya, atau juga dia dibully begitu ya oleh teman sekelasnya sendiri. Dan seiring dengan itu Tribuners, ini juga ternyata kasus ini mendapat perhatian begitu ya dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yakni Abdul Muti, yang menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami kasus kematian dari MH, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Kemudian selain itu ada juga perhatian dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yakni Pilar Saga Ihsan. Dan diketahui Pilar Saga Ihsan ini juga turut mengantarkan jenazah MH ke pemakaman dan menyampaikan juga belasungkawanya kepada pihak keluarga. Ia juga menegaskan Tribuners bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi menurutnya ini Tribuners, Dinas Pendidikan Kota Tangsel sudah berkoordinasi gitu dengan KPAI untuk menindaklanjuti nih aspek perlindungan anak dalam kasus ini. Pasalnya ini juga kasus pembulian ya Tribuners yang terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya di sekolah menengah pertama atau SMP. Pilar juga menyebutkan Tribuners dilakukan juga sosialisasi terkait pencegahan perundungan rutin dilakukan bersama kepala sekolah, kemudian juga komite dan dewan pendidikan. Namun kasus ini juga tetap menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah Tribuners. Dan seiring dengan itu Tribuners, keluarga ini juga sempat mengungkap begitu ya kondisi siswa SMP N19 Tangsel ini sebelum dinyatakan meninggal dunia. Jadi keluarga menyebut bahwa MH Tribuners ini sempat mengalami koma dan dirawat di ICU sebelum mengembuskan napas terakhir. Dan dugaan perundungan di SMP Negeri 19 Tangsel disorot Tribuners, sementara Pemkot Tangsel sendiri juga berkomitmen untuk mendukung penyelidikan. Kemudian keluarga korban perundungan di SMP N19 Tangerang Selatan yakni MH Tribuners mengungkapkan bahwa sebelum meninggal dunia, remaja tersebut sudah berada dalam kondisi koma selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Dan kakak sepupu dari MH Tribuners yakni Rizky Fauzi ini menjelaskan bahwa korban ini sempat mendapat perawatan nih Tribuners di Rumah Sakit Columbus BSD Serpong sebelum akhirnya dia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati dan langsung ditempatkan di ruang ICU selama sepekan. Di tengah suasana duka itu Tribuners, keluarga juga mengaku belum membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Sebagai informasi Tribuners, jadi H ini diduga dijedotkan kepalanya ke bangku besi oleh teman sekelasnya sendiri. Kemudian karena insiden itu menyebabkan luka parah di kepala dan H ini pingsan seketika. MH pertama dirawat di rumah sakit swasta di Tangsel Tribuners pada 21 Oktober lalu. Namun kondisinya kemudian memburuk Tribuners hingga kemudian ia akhirnya dirujuk
ke Rumah Sakit Fatmawati pada 9 November lalu. Dan pada 11 November ia kemudian masuk ke ruang ICU dan harus diintubasi karena mengalami gagal napas akibat cedera otak parah. Dan sebelum mengembuskan napas terakhir, Tribuners MH, siswa SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, Banten ini ternyata juga udah 7 hari mengalami koma. Ia dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan selesai mengalami perundungan atau dibully oleh teman sekelasnya dan sempat mendapatkan pukulan dari benda tumpul keras di bagian belakang kepalanya, Tribuners. Hal itu diungkap oleh kakak sepupu korban yakni Rizky yang saat itu ditemui di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada hari Minggu 16 November 2025. Jadi Rizky ini menyebut Tribuners bahwa H sempat dirawat di Rumah Sakit Columbus BSD sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Fatmawati. Dan kemudian selain itu juga ada pernyataan dari perwakilan kuasa hukum keluarga korban yakni Alfian Aji Nugroho, Tribuners, yang juga menyatakan bahwa H menjalani perawatan di rumah sakit tak lama selesai proses mediasi dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa H ini tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelum kejadian naas itu terjadi. Karena diketahui Tribuners saat itu ada berkembang isu begitu ya terkait adanya tumor yang dialami atau diidap oleh korban H ini. Kemudian Alfian menegaskan bahwa mereka ini belum menerima penjelasan pasti dari pihak dokter. Sehingga hingga kini penyebab pasti meninggalnya Hisyam juga belum dapat dipastikan. Keluarga menyebut kondisi korban menurun setelah dugaan pemukulan di bagian belakang kepala dari H ini, Tribuners. Sementara itu terkait proses hukum, Alfian mengatakan bahwa keluarga menyampaikan laporan atas kasus ini telah dibuat oleh KPAI. Kami sudah menyampaikan juga perihal bahwa dari pihak kepolisian, khususnya Satreskrim Polres Tangerang Selatan, kami siap untuk membantu, siap untuk melayani, siap untuk melakukan proses hukum secara profesional. Dan sebagai informasi bahwa dari awal pada saat kejadian ini, memang dari pihak orang tua dan keluarga masih fokus untuk merawat korban, namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik yang sementara menyelidiki kasus ini. Pak, artinya proses hukum berjalan tetap? Ya, jadi tadi yang seperti kami sampaikan bahwa ini kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Ya, jadi tadi yang seperti kami sampaikan bahwa ini kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Berarti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi ya, terkait? Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Jika 6 orang saksi itu dari mana aja Pak? Mungkin yang jelas 6 orang saksi ini adalah pihak-pihak yang kita lihat mengetahui rangkaian adanya kejadian dugaan tindak pidana ini. Termasuk guru itu Pak ya? Gimana? Dari saksi itu termasuk guru Pak? Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Hari ini juga tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sementara bekerja, juga sementara berkoordinasi dengan pihak rumah sakit
serta para stakeholder yang terkait untuk kemudian kita dapat menangani kasus ini ya secara profesional. Pak, jika ada unsur pidana Pak, bagaimana itu Pak proses hukum dilakukan jika pelaku masih di bawah umur Pak? Ya, pasti nanti kita akan memperhatikan kaidah-kaidah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, ini kita makanya bekerja dari penyelidik, itu dari penyidik tidak sendiri, kita juga bekerja sama dengan UPTD PPA, nanti KPAI, dengan ahli, supaya kita bisa menangani kasus ini secara profesional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.